Touring adalah salah satu kegemaran saya. Dengan touring, kita bisa mengetahui tempat-tempat baru, merasakan kesejukan alam, sekaligus bersosialisasi dengan lingkungan. Agar touring bisa berjalan lancar dan aman, kita harus mempersiapkan dengan matang. Apakah dari sisi kendaraan, bekal yang dibawa, peta perjalanan, dan kesiapan lainnya. Sama halnya dengan nasabah, ketika nasabah terhubung ke kita, maka kita harus bisa membuat nasabah merasa senyaman mungkin. Dalam tanda kutip, perjalanan tur mereka selama terhubung dengan kita. Perkenalkan, saya Purwo Cahyo Bawono, agen inbound contact center Bank Negara Indonesia. Dalam 15 menit ke depan, saya membagikan pengalaman melalui presentasi berjudul CX Tour. Suatu kebanggaan bagi saya, bisa dipercaya memasuki dunia contact center. BNI, sebagai salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia, memberi kesempatan bagi saya sebagai penyandang disabilitas untuk berkarir dan berkontribusi optimal di bidang pelayanan. Saya mengawali karir sebagai agen inbound BNI Contact Center sejak 2014. Setahun kemudian, saya dipromosikan menjadi agen platinum. Dan mulai tahun 2017, sampai dengan saat ini, dipercaya menjadi agen emerald untuk melayani nasabah prioritas yang memiliki dana cukup besar di BNI. Prestasi saya selama menjadi agen, saya pernah mendapatkan predikat Best Agent, kemudian Best Compliment karena terbanyak bisa membuat nasabah puas, dan pernah juga menjadi Best Outstanding Multi-Skill Agent selama 3 bulan berturut-turut dengan nilai tertinggi. Bapak Ibu Dewan Juri, inilah saya ketika bekerja. Saya bersyukur masih bisa bekerja selama pandemi dan bisa terus berprestasi. Serta, saya senang sekali diberi kepercayaan oleh Bank Negara Indonesia mengikuti The Best Contact Center Indonesia 2021. Dalam touring, ada beberapa hal dasar yang dipersiapkan supaya perjalanan aman dan lancar, serta selamat sampai tujuan, yakni adanya road captain, sweeper, serta technical officer yang bertanggung jawab dengan tugas masing-masing. Sama halnya dengan seorang agen inbound call center, saya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang saya singkat menjadi TOURS, yaitu yang pertama, melayani dengan efektif dan memberikan solusi yang tepat. Karena setiap nasabah pasti ingin dilayani dengan cepat, serta informasi maupun permasalahan nasabah bisa selesai saat itu juga. Yang kedua adalah road dan escalation. Hal ini untuk permasalahan nasabah yang tidak bisa saya selesaikan terkait kewenangan, maka membutuhkan eskalasi ke unit yang tepat. Dan tentu saja, meskipun eskalasi, namun harus tetap saya monitoring sampai benar-benar selesai. Dan yang ketiga adalah memberikan pelayanan sekaligus pengalaman yang terbaik kepada nasabah. Karena dua hal ini adalah kunci agar nasabah bisa terpuaskan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, tentunya saya harus memiliki kompetensi yang mendukung. Kompetensi tersebut antara lain, pertama, kemampuan dalam membangun hubungan interpersonal, memahami dan dapat mengetahui perasaan lawan bicara kita sehingga suasana menjadi kondusif. Yang kedua, komunikasi efektif, ramah, serta tepat mengetahui permasalahan nasabah, dan intonasi yang enak dapat membuat komunikasi semakin lebih enjoy sehingga nasabah terlayani dengan nyaman. Ketiga, complaint handling, penguasaan pengetahuan produk serta alur yang tepat dapat menyelesaikan setiap keluhan atau permintaan nasabah dengan baik. Dan tak kalah pentingnya adalah yang keempat, hubungan kerjasama dalam tim ataupun eskalasi untuk menyelesaikan keluhan bahkan permintaan nasabah yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Dengan berbagai kompetensi yang saya miliki sebagai seorang agen inbound, banyak pengalaman yang saya peroleh dalam menangani nasabah. Salah satu pengalaman berkesan adalah melayani nasabah yang hard complaint, sensitif, serta ingin cepat diselesaikan karena termasuk nasabah prioritas BNI.
So, apa yang diinginkan nasabah tersebut? Nasabah ingin agent call center, tidak salah menyebut gender yang dimiliki nasabah. Karena setiap nasabah menghubungi line call center selalu dipanggil Pak. Padahal nasabah tersebut seorang wanita. Ditambah lagi, rekening yang didebit dengan jumlah di luar ketentuan sehingga meminta pengembalian dana saat itu juga. Dan lagi nasabah dengan background daerah asal yang berkata keras. Sudah menjadi nasabah lebih dari 20 tahun dengan simpanan di atas 5 miliar rupiah. Sedangkan ekspektasi nasabah adalah dilayani dengan sopan, cepat, serta akurat, plus diprioritaskan. Bahkan ingin berbicara langsung dengan manajer. Situasi yang tidak menyenangkan memang pada saat itu. Tapi, Bapak Ibu tidak perlu cemas. Dalam touring membutuhkan beberapa keahlian dan pengetahuan supaya sampai tujuan dengan selamat. Begitupun dalam melayani nasabah tersebut. Membutuhkan beberapa kreativitas agar tercapai customer experience. Dan kreativitas saya antara lain. Pertama, rising for the trust. Meraih kepercayaan adalah hal yang sulit. Namun, dengan intonasi yang menyenangkan serta ramah, itulah membuat nasabah percaya serta fokus kepada kita. Bahkan, membuat nasabah sudah tidak ingin berbicara dengan atasan. Menunjukkan empati, bukan simpati terhadap masalah ataupun keluhan nasabah, serta memahami karakter nasabah. Kedua, quick dan accurate. Cepat dan tepat mengetahui akar permasalahan yang dikeluhkan nasabah merupakan kunci pokok dalam setiap komunikasi dengan nasabah. Dan tak lupa yang ketiga adalah the best solution. Selalu memberikan solusi ataupun alternatif terbaik, bahkan memantau permasalahan sampai dengan selesai. Sehingga nasabah merasa puas akan pelayanan yang kita lakukan. Akhirnya, nasabah memberikan support komplimen karena merasa terpuaskan, senang dilayani ramah dan sabar, merasa diprioritaskan, serta sangat terbantu dengan solusi yang diberikan. Pembelajaran yang dapat diambil dari kepuasan pelanggan tersebut adalah: pertama, nasabah tetap loyal dengan perusahaan. Bahkan, 9 dari 10 nasabah menjadi promotor. Kedua, intonasi yang benar serta enak didengar dapat membuat amarah mereda, serta komunikasi lancar bak gayung yang bersambut. Touring merupakan hobi yang membutuhkan banyak informasi, serta kerjasama tim. Sama dengan saya saat ini, sebagai seorang agent inbound, untuk dapat memberikan yang terbaik pada nasabah. Saya telah melakukan beberapa kegiatan pengembangan diri, antara lain: pertama, rutin mengadap informasi produk melalui Zoom ataupun webinar. Yang kedua, bergabung dengan komunitas DMI, Disable Motorcycle Indonesia, untuk meningkatkan rasa solidaritas. Ketiga, turut serta dalam kegiatan sosial supaya rasa empati tetap terjaga. Dan keempat, agar percaya diri tetap ada dan meningkat, sesekali mengikuti kompetisi seperti The Best Contact Center Indonesia 2021. Dan ini adalah KPI saya yang pertama, yakni average handling time atau rata-rata waktu dalam melayani nasabah. Sejalan dengan kemampuan menyelesaikan permintaan ataupun keluhan nasabah dengan cepat, tepat, dan solutif. Dengan batas waktu yang ditentukan perusahaan yakni 270 detik atau 4,5 menit, dan dalam 6 bulan terakhir, saya mampu lebih kecil dari target yang ditentukan perusahaan. Berikut adalah hasil saya selama 6 bulan terakhir. KPI yang kedua adalah percent ready atau kesiapan untuk menghandle nasabah. Target yang diberikan perusahaan adalah 90%, dan saya bersyukur selama 6 bulan berturut-turut saya melampaui target yang telah ditetapkan perusahaan. KPI yang ketiga adalah adherence to schedule ataupun tingkat kehadiran sesuai jadwal yang meliputi absensi dan lateness. Harapan perusahaan memang agent selalu hadir tanpa terlambat, dan saya mampu mewujudkan keinginan tersebut. Dalam 6 bulan terakhir, tingkat kehadiran saya 100% tanpa ada keterlambatan. Bagi saya,
Itu merupakan hal dasar untuk terus memotivasi dalam melayani nasabah. Dan yang terakhir adalah quality score. Dalam hal ini meliputi kemampuan soft skill dan hard skill. Pihak perusahaan memberikan target 95%. Dan puji Tuhan, dalam 6 bulan terakhir, saya mampu memberikan di atas target yang telah ditetapkan. Keinginan dan harapan selalu ingin menjadi lebih baik, namun juga harus bernilai. Membagi ilmu dan pengalaman kepada rekan kerja, bagaimana caranya melayani dengan hati yang berdampak positif terhadap kepuasan pelanggan. Itu adalah motivasi pengembangan saya yang pertama. Motivasi pengembangan yang kedua adalah menjadi manajer kontak center adalah target yang harus saya raih. Bapak Ibu Dewan Juri, saya pernah dipercaya untuk mewakili BNI di ajang Hari Disabilitas Internasional tahun 2019 untuk menjelaskan produk-produk BNI, baik kepada nasabah ataupun calon nasabah. Bertemu dengan menteri menjadikan kebanggaan sampai dengan saat ini. Sehingga motivasi pengembangan yang ketiga adalah menjadi role model di perusahaan saya, bahwa keterbatasan fisik tidak mempengaruhi seseorang untuk tampil cemerlang dan berprestasi. Seperti yang disampaikan Bopo Semar, memberi nasihat dalam bahasa Jawa, Gusti kui cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan. Tuhan itu dekat meski tubuh kita tidak dapat menyentuhnya dan akal kita tidak bisa menjangkaunya. Tetap semangat dan tulus melayani nasabah di tengah pandemi seperti saat ini. Indonesia sehat, Indonesia tumbuh. Saya, Purwo Cahyo Bawono, Agen Inbound Bank Negara Indonesia. Thank you and have a nice day.